Halo semua, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan manhwa The Villain of Destiny. Pada episode sebelumnya, akhirnya penerimaan siswa di Akademi True Immortal dimulai. Sudah pasti sebagai karakter utama kita, dengan mudah Gusangga bisa diterima bahkan tanpa melalui tes yang umum dilakukan oleh orang lain. Ketika sedang menunggu istrinya yaitu Yumingkong, secara tak terduga Gusangga sedikit berselisih dengan seorang biksu bernama Jinshan. Meskipun pada akhirnya dengan mudah dia bisa mengalahkannya, sehingga dengan itu juga semua orang akhirnya tahu seberapa kuat dirinya. Masuk ke pembahasan saat ini. Setelah memasuki akademi, di dalam ruangannya untuk sementara waktu Yumingkong mulai memikirkan beberapa hal dan itu berhubungan dengan Xing Xiaoyi. Meskipun untuk saat ini bisa dikatakan Yumingkong sama sekali belum bertemu langsung dengan Xing Xiaoyi, menurut ingatan di kehidupan masa lalunya, dia tahu bahwa Xing Xiaoyi adalah sosok yang penting karena di kehidupan sebelumnya dia dikenal sebagai sang immortal demon body Xing the Fiery. Namun entah mengapa setelah menjadi salah satu dari twin prodigi True Immortal, tiba-tiba Xing Xiaoyi menghilang entah kemana, sehingga yang dapat Yumingkong simpulkan kemungkinan besar Xing Xiaoyi telah jatuh ke dalam rencana jahat Gusangga. Namun satu hal yang pasti, Yumingkong sendiri tak begitu memperdulikan takdir Xing Xiaoyi. Sebaliknya, dia benar-benar sangat tertarik dengan botol atau kendi yang ada di tangan Xing Feng, karena itu ternyata adalah Controlling Heaven Bottle, salah satu dari 7 Heavenly Instrument yang konon katanya 7 Heavenly Instrument adalah kunci menuju peninggalan Istana Immortal. Untuk botolnya sendiri, kemungkinan besar itu adalah botol yang diperlihatkan di episode sebelumnya. Karena sekarang aku sudah punya 2, maka botol itu harus ku dapatkan, pikir Yumingkong saat dia menunjukkan 2 Heavenly Instrument miliknya. 3 hari sebelum penutupan Akademi True Immortal, akhirnya Xian'er tiba. Tahu bahwa Xian'er berasal dari keluarga Gu, pastinya Elder Wang langsung mengizinkannya masuk, yang membuat orang-orang hanya bisa terkejut tak terkecuali Xian'er itu sendiri. Apalagi alasan utamanya hanya karena Elder Wang sangat mengenal Gusangga. Beberapa orang mulai ribut membicarakannya, bahkan sampai mengungkit tentang tindakan Gusangga yang sebelumnya secara pribadi menyambut Yumingkong. Begitu masuk, tak henti-hentinya Xian'er mengomel karena kakaknya sama sekali tak menyambut dirinya. Intinya Xian'er cemburu pada Yumingkong yang sangat diperlakukan khusus oleh kakaknya. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba ada 3 orang yang menghadang jalan. Ternyata mereka bertiga merupakan bawahan Xiaoyang yang dipimpin oleh seorang pria bernama Song Fan. Halo, namaku Song Fan. Aku terpesona melihat adanya junior cantik sepertimu. Bisakah aku dapat kesempatan untuk lebih mengenal dirimu? Ucap Song Fan, yang mana dari gerak-geriknya mereka benar-benar berniat membuat masalah. Melihat Xian'er tetap diam, Song Fan memulai aksinya. Dia segera mengatakan beberapa hal untuk mengomentari sikap Xian'er yang katanya tidak sopan pada dirinya sebagai seorang senior dan juga tuan muda dari keluarga Song. Apa cuma kalian saja? Aku bahkan tak perlu mengeluarkan kekuatan untuk meladeni orang seperti kalian, ucap Xian'er dengan santainya. Mendengar itu, dengan instruksi Song Fan, 2 bawahannya segera maju menyerang. Seperti yang sudah bisa ditebak, di saat itulah bos mereka yaitu Xiaoyang muncul yang bertindak layaknya seorang pahlawan. Siang bolong begini sudah bertindak begitu berani. Apakah kalian ke akademi ini cuma untuk menindas sesama murid atau bagaimana? Teriaknya yang mulai menceramahi ketiganya yang katanya telah merusak reputasi Akademi True Immortal.
Dengan segera Song Fan dan juga dua rekannya bersujud dan berusaha meminta maaf, seolah-olah semua kekacauan itu tak ada sangkut pautnya dengan Xiaoyang. Adapun Xiaoyang, dia berusaha bertanya tentang keadaan Xian'er yang langsung dijawab dengan acuh tak acuh, karena bagi Xian'er sendiri, bantuan Xiaoyang benar-benar tak dibutuhkan karena dia sendiri bisa mengatasi mereka. Mencoba berbahasa basi, Xiaoyang mulai memperkenalkan dirinya yang katanya berasal dari sekte Zifu, dan tak lupa dia berusaha meminta nama Xian'er seolah-olah tidak mengenalnya. Meskipun pada akhirnya Xian'er sama sekali tak memperdulikannya dan terus bersikap cuek, yang pastinya sikapnya itu hanya bisa membuat Xiaoyang semakin bingung harus berbuat apa lagi. Kembali berurusan dengan Song Fan, setelah memberikan kata-kata bijaknya, dia pun mengampuni mereka dan menyuruh mereka pergi. Namun bodohnya Xiaoyang yang merencanakan semua itu sama sekali tak memperhitungkan kemungkinan terburuknya, dan benar saja ketika dengan senyum di wajahnya Song Fan dan dua rekannya hendak pergi, tiba-tiba ada suara yang menghentikan mereka. "Tunggu, siapa yang mengizinkan kalian pergi?" ucap sumber suara yang pastinya itu berasal dari Gusangga. Kedatangan Gusangga hanya bisa membuat semua orang terkejut, khususnya Xiaoyang, Song Fan, dan dua rekannya. Berbeda dengan Xian'er yang terlihat sangat senang karena ternyata kakaknya benar-benar datang untuk menyambut dirinya. Kemudian Gusangga mencoba bertanya, apakah mereka tidak tahu kalau orang yang baru saja diganggu merupakan adiknya. Menanggapi itu, dengan tubuh yang gemetar dan juga keringat yang mulai menetes, Song Fan mulai menjelaskan bahwa dia dan juga kelompoknya sama sekali tak mengetahuinya, sehingga dia berusaha meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut. "Apa salah paham? Hahaha, sekarang katakan mau mati dengan cara apa?" ucap Gusangga saat dia mulai berjalan menuju ke adiknya. Sebelum keadaan semakin memanas, Xiaoyang akhirnya ikut campur sehingga sebisa mungkin dia menenangkan Gusangga dengan alasan bahwa ketiganya sudah mendapat hukuman darinya. Namun konyolnya dia mulai membawa-bawa identitas mereka sebagai murid akademi yang seharusnya tidak berlebihan dalam mengambil tindakan. Namun sayangnya Gusangga sama sekali tak memperdulikan itu semua, sehingga dengan tatapan tajamnya dia segera menyiapkan sebuah serangan dan melepaskannya ke arah ketiganya yang hanya bisa berteriak meminta tolong pada Xiaoyang. Bahkan di situasi hidup dan mati itu, secara refleks Song Fan membeberkan semua tindakannya yang didasari oleh rencana Xiaoyang. "Omong kosong, aku turun tangan demi kebaikan kalian, tapi sekarang kalian malah memfitnahku," teriak Xiaoyang mencoba membela diri dengan ekspresi yang jelas-jelas terlihat gugup. Pada akhirnya setelah itu Gusangga benar-benar membunuh Song Fan dan keduanya, yang mana tindakannya itu hanya bisa membuat orang-orang terkejut. Apalagi Song Fan dikatakan baru saja naik ke ranah Quasi Secret. Mengabaikan Xiaoyang yang hanya bisa diam di tempat, Gusangga kembali mendekati adiknya. Bahkan ketika Xian'er mencoba membicarakan kembali, dengan santainya Gusangga hanya berkata bahwa itu hanyalah contoh, sehingga seharusnya beberapa orang sudah mengerti dan takkan berani lagi mendekati adiknya. Singkat cerita, setelah itu Gusangga dan juga adiknya mulai melanjutkan perjalanan dengan mereka yang masih mengobrol santai. Adapun Xiaoyang sudah pasti dia dipenuhi dengan amarah, namun demi rencananya dia berusaha menahan diri, sehingga yang dapat dia lakukan sekarang adalah hanya mengucapkan terima kasih pada Gusangga yang sudah mau meladeni para sampah-sampah akademi. "Oh, jika Immortal Lord Xiang berpikir demikian, maka aku juga turut lega," jawab singkat Gusangga yang bahkan sama sekali tak menoleh ke arah Xiaoyang. Tak butuh lama, kekacauan yang baru saja terjadi sampai di telinga para elder.
Beberapa di antara mereka mulai membicarakannya, khususnya membicarakan Xiaoyang yang mana dari sudut pandang mereka, meskipun Xiaoyang dikenal sebagai pemuda terkemuka dari alam atas, entah mengapa dia sangat berhati-hati pada Gusangga, khususnya setelah kekalahan Jinshan. Namun di samping semua itu, mereka yakin kalau Xiaoyang memutuskan untuk tidak mengambil tindakan yang gegabah yang membuat dirinya pantas menyandang gelar sebagai murid sekte Zifu. Berbicara tentang Gusangga, mereka beranggapan bahwa sosoknya mempunyai sikap yang agresif dan penuh percaya diri, seolah-olah bisa mengalahkan semua murid di akademi. Mencoba meminta pendapat akan masalah itu, Great Elder hanya berkata bahwa Gusangga memang selalu sombong. Namun tak pernah sekalipun dia kalah, seakan-akan semuanya berjalan sesuai rencananya. Aku benar-benar menantikan apakah ada orang yang bisa mengalahkannya, tambah Great Elder. Kembali lagi ke Gusangga. Masih saja Xian'er membicarakan tentang tindakan kakaknya yang seenaknya membunuh. Apalagi Song Fan bisa dikatakan orang penting di akademi. Menanggapi itu, Gusangga mulai menceramahi adiknya yang sama sekali tidak tahu sekitar, karena bagaimanapun juga tempat mereka berada sekarang adalah Akademi True Immortal, tempat untuk mengembangkan orang-orang kuat, sehingga orang-orang lemah seperti Song Fan tak pantas berada di sini. Kau itu naif atau cuma pura-pura? Apa kau tidak sadar Xiang itu mendekatimu bukan dengan niat yang baik, tambah Gusangga yang ternyata Xian'er sendiri sudah sadar akan hal itu. Merasa penasaran, Xian'er mencoba bertanya mengapa Xiaoyang sampai bersandiwara seperti itu. Apalagi mereka juga belum pernah bertemu satu sama lain. Menjawab itu dengan aktingnya yang masih luar biasa, Gusangga hanya berkata bahwa dirinya juga bingung akan hal itu. Namun satu hal yang pasti, Xiaoyang memendam niat buruk pada adiknya. Mungkin saja dia ingin memenangkan hatimu agar bisa masuk ke keluarga Gus sebagai menantu, tambah Gusangga yang membuat Xian'er merasa senang atas perhatian kakaknya, sehingga dia segera meminta kakaknya untuk tidak khawatir dengan alasan bahwa dirinya tidak suka pada Xiaoyang. Setelah itu Gusangga masih terus membicarakannya dengan dia yang bertingkah seolah-olah tindakannya bukan demi adiknya. Sudah pasti kata-kata manis itu berhasil memikat hati Xian'er, bahkan secara tak terduga tiba-tiba dia mencium pipinya. Abaikan saja yang barusan, aku cuma iseng, ucap Xian'er saat dia mulai pergi dengan perasaan yang benar-benar malu meninggalkan Gusangga yang hanya bisa heran pada tindakan adiknya. Namun satu hal yang pasti, Gusangga mulai bertanya-tanya dengan cara apakah dia harus membunuh Xiaoyang. Waktu pun terus berlanjut. Dikarenakan Mystic Stone akan segera muncul, Gusangga mulai memikirkan beberapa hal. Dia sendiri tahu bahwa kemunculan Mystic Stone dari Akademi Immortal telah banyak memancing para kultivator, bahkan para veteran bukan pengecualian. Bagiku ini adalah kesempatan terbaik. Akademi True Immortal sudah matang untuk diacak-acak sekarang. Yin Xuang, jangan khawatir, aku akan menyiapkan hadiah yang terbaik untukmu, pikir Gusangga dengan senyum di wajahnya. Seperti yang dikatakan sebelumnya, orang-orang mulai berbondong-bondong menuju ke tempat di mana Mystic Stone muncul. Mystic Stone sendiri pastinya memiliki bentuk sebongkah batu. Namun karena Mystic Stone dikatakan jatuh dari Nine Heaven, itu memiliki aura yang sangat luar biasa yang mengelilinginya, yang membuat orang-orang hanya bisa kagum dan bertanya-tanya apakah mungkin itu perwujudan dari Immortal sejati. Bagaimana pandangan Phoenix Maiden terkait dengan hal ini? Secara kau termasuk peringkat 10 teratas di akademi, tanya seorang pria pada seorang wanita cantik yang menyandang gelar Phoenix Maiden.
Adapun identitas pria yang bertanya, ternyata dia berasal dari Heavenly Mountain dan dia adalah kakak Yin Xuang. Menjawab pertanyaan itu, Phoenix Maiden hanya berkata bahwa Mystic Stone sangat misterius dan mustahil dipecahkan olehnya. Alhasil, kakak Yin Xuang mulai melontarkan beberapa kata kasar untuk mengkritik Phoenix Maiden karena dikatakan Phoenix Maiden adalah reinkarnasi Celestial Phoenix, tetapi ternyata kemampuannya tak sehebat itu karena bahkan tak bisa melihat ke dalam Mystic Stone. Tak mau kalah, Phoenix Maiden berusaha mengkritik balik kakak Yin Xuang atau lebih tepatnya Heavenly Mountain dengan mengungkit tentang permasalahan Yin Xuang. Yin Xuang itu adalah adik yang tak berguna. Aku akan membersihkan nama keluarga kami. Phoenix Maiden, ini semua bukan urusanmu, ucap kakak Yin Xuang yang terlihat benar-benar kesal, padahal dirinya lah yang pertama kali memulainya. Tiba-tiba dari arah Mystic Stone muncul seorang gadis loli yang langsung disambut oleh para elder yang dipimpin oleh Ochi. Adapun identitas dari gadis kecil tersebut, ternyata dia adalah Star Ancestor, dan karena sang gadis sendiri tak suka dipanggil dengan julukan itu yang katanya terlalu formal, Ochi memutuskan memanggilnya dengan sebutan Star Maiden atau gadis bintang. Kemunculan Star Maiden pastinya hanya bisa membuat orang-orang terkejut, apalagi dengan sikap sopan para elder, mereka hanya bisa bertanya-tanya apakah mungkin Star Maiden yang terlihat seperti anak kecil memiliki umur yang jauh lebih tua dibandingkan para elder. Star Maiden, lama tak jumpa. Anda dilihat-lihat makin awet muda, sapa Ochi yang juga disapa balik oleh Star Maiden. Namun tahu bahwa Ochi sedang menggoda dirinya, sebagai seorang junior, Star Maiden mencoba menghentikannya karena bagaimanapun juga Ochi adalah orang yang sangat paham tentang masalah apa yang terjadi pada tubuhnya yang membuat dirinya selalu tampak seperti gadis kecil. Kembali ke masalah utama. Dikarenakan Mystic Stone akan segera aktif, Star Maiden mencoba bertanya apakah Ochi sudah mengetahui rahasianya, yang sayangnya meskipun Mystic Stone memiliki origin yang sama dengan dirinya, Ochi sama sekali tidak bisa menemukan riwayatnya. Sedang serius membicarakan itu semua, akhirnya Mystic Stone menunjukkan tanda-tanda akan aktif. Secara perlahan retakan mulai terbentuk sebelum akhirnya sebuah pilar cahaya emas muncul dari dalam. Mungkinkah yang akan keluar adalah seorang immortal? Dilihat dari suara Mystic Stone yang sangat mengerikan, mungkinkah yang keluar adalah keturunan dari True Immortal, ucap Ochi. Di saat Ochi masih bertanya-tanya sosok apakah yang akan muncul, tak butuh lama sosok tersebut akhirnya menampakkan diri, dan itu adalah seorang pemuda yang terlihat sangat senang karena akhirnya dia bisa keluar dan merasakan aura langit dan bumi setelah 300 tahun. Bisa melihat matahari kembali setelah sekian lama begitu menenangkan. Aku penasaran sudah berapa lama waktu berlalu di dunia luar, ucap pria tersebut. Di sisi lain, Ochi, Star Maiden, dan juga para elder lainnya hanya bisa dibuat terkejut karena ternyata yang muncul hanyalah manusia biasa. Apalagi tingkat kultivasinya hanya berada di ranah Heavenly God. Salah satu elder mencoba bertanya dari mana asal dan juga kenapa pria tersebut berada di dalam Mystic Stone dalam waktu yang lama. Menjawab pertanyaan itu, dia berkata bahwa dirinya hanyalah seorang kultivator biasa. Sehubungan dengan Mystic Stone, diceritakan bahwa dulu sekali ketika dia sedang berlatih, tiba-tiba tanah di bawahnya longsor. Di tempat itulah secara tak sengaja dia menemukan Mystic Stone, dan ketika menyentuhnya, dirinya tiba-tiba tersegel di dalamnya. Jadi tahun berapa sekarang, tanya pria tersebut yang sayangnya diabaikan oleh para elder yang tampaknya sedikit kecewa karena ternyata tak ada pewaris True Immortal yang muncul dari dalam Mystic Stone.
Namun dari kebanyakan orang, Orci dan Star Maiden merupakan orang yang sadar bahwa tampaknya pria yang baru saja muncul telah menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, prioritas utama sekarang adalah mengamankannya dan menginterogasinya. Adapun identitas dari pria tersebut, ternyata dia bernama Shin Woo-ye yang terlihat benar-benar sangat senang karena akhirnya dia meninggalkan Nine Heaven, sehingga dia hanya bisa bertanya-tanya apakah master dan juga rekan seperjuangannya masih hidup di zaman ini. Dengan segera salah satu bawahan Gusangga mulai melaporkan apa yang sebenarnya telah terjadi, yang membuatnya juga sedikit terkejut karena ternyata yang muncul hanyalah seorang kultivator biasa yang masih berada di ranah Heavenly Good, meskipun akhirnya para elder tetap membawanya pergi. Selain masalah Mystic Stone, Gusangga juga menerima sebuah informasi yang katanya seorang jenius bernama Su Liu Feng telah terpengaruh oleh demonic art. Namun karena sekarang para elder terlalu sibuk, mereka tidak sadar bahwa seorang pewaris demonic art telah datang ke akademi. Untuk Shi Liu Feng sendiri, jika kalian ingat, dia adalah pria yang muncul di pembahasan sebelumnya. Kalau begitu, tampaknya aku harus pergi dan membantu para elder meredakan kekhawatiran mereka, ucap Gusangga yang tampaknya telah menyiapkan sebuah rencana. Sementara itu di tempat lain, di atas gerbong terbangnya tak henti-hentinya kakak Yin Xuang menyalahkan Yin Xuang yang katanya telah mengkhianati Heavenly Mountain dengan mempelajari demonic art yang terlarang. Oleh karena itu, sang kakak bertekad akan menemukan adiknya untuk mengembalikan kedamaian di keluarga mereka. Kematian adalah hukuman yang pantas untuknya, ucap sang kakak. Menanggapi itu, dengan ekspresi yang sedikit sedih, Yingyu menyetujuinya yang pastinya membuat sang kakak puas dengan alasan bahwa tampaknya dia tidak perlu membunuh dua orang dari sektenya. Tiba-tiba di bawah ada sedikit keributan dan ternyata itu merupakan sesuatu yang dilakukan oleh Gusangga dengan dia yang memberitahu orang-orang sehubungan dengan demonic art yang telah memasuki akademi. Alhasil orang-orang yang mendengarnya mulai meributkannya. Penasaran dengan itu, sang kakak lantas bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dengan ekspresi yang penuh semangat, Yingyu mulai menjelaskan bahwa itu adalah Tuan Muda Gusangga. Mendengarnya, sang kakak hanya bisa berpikir bahwa ternyata Gusangga adalah orang yang suka pamer. Namun mengesampingkan itu semua, dia bertekad untuk menemukan adiknya lebih dulu dan tak akan membiarkan Gusangga mendahului dirinya karena dia berpikir bahwa pewaris demonic art yang sedang diributkan oleh semua orang adalah adiknya. Kembali lagi ke Gusangga. Seperti biasa, dengan aktingnya yang sangat luar biasa, dia mulai melontarkan beberapa kata manis untuk mempengaruhi semua orang. Dia bertingkah seolah-olah tindakannya itu memiliki satu tujuan yang sama dengan para elder, dengan alasan bahwa semua itu demi keadilan bagi para korban dan mengembalikan kedamaian di akademi. Lagi-lagi semua orang semakin kagum pada Gusangga, khususnya kaum wanita. Bahkan di antara mereka ada yang berpikir bahwa jika bisa satu ranjang dengan Gusangga, hidupnya pasti menjadi lebih tenang, meskipun pemikiran gila itu segera dihentikan oleh temannya karena tak mungkin bagi orang biasa seperti mereka bersaing dengan Yu Mingkong. Di sebuah bangunan dapat terlihat Gao Shuang atau lebih tepatnya Yin Xuang sedang dimarahi oleh sang elder bernama Mu karena tampaknya meskipun baru sampai di akademi, Yin Xuang telah bertindak secara gegabah yang bisa membahayakan identitas mereka sebagai pewaris demonic art.
Bagaimana jika kau ketahuan? Jangan lupa ada Great Elder dari Istana Immortal Daoist di akademi ini. Membunuhku saja seperti menyembelih ayam bagi mereka, apalagi kau, ucap eldermu. Meskipun ditegur seperti itu, Yin Xuang sama sekali tak merasa bersalah dengan alasan bahwa dirinya tahu apa yang dia lakukan. Tahu bahwa semuanya sia-sia, eldermu memutuskan untuk pergi. Namun tak lupa, dia sedikit memberikan nasihat pada Yin Xuang untuk tidak terlalu sombong dan selalu berhati-hati. Adapun Yin Xuang sendiri, sebenarnya saat ini dia sedang berada di posisi yang cukup sulit karena meskipun dia sudah sampai di Akademi True Immortal, orang-orang masih saja menuduhnya sebagai pewaris demonic art. Di lain sisi dia juga sadar jika mengaku bahwa dirinya bukanlah pewaris demonic art, eldermu pasti akan membunuh dirinya. Akhirnya interogasi yang dilakukan oleh para elder selesai. Setelah keluar, Shin Wuya hanya bisa meregangkan tubuhnya seperti orang kelelahan, tetapi berkat itu semua dia bisa mendapatkan banyak informasi yang berguna. Tiba-tiba ada seseorang yang menghadangnya dan itu adalah Xiaoyang yang tiba-tiba berkata, "Saudara senior, ini aku Xiaoyang, apakah kau masih mengingatku?" Mendengar itu Shin Wuya hanya bisa terkejut karena akhirnya dia bertemu dengan kenalannya, apalagi itu adalah juniornya sendiri. Beberapa hari pun telah berlalu. Saat ini Gusangga sedang mengikuti kelas dan topik pembelajarannya berkaitan dengan Tao. Mendengar ceramah yang dilakukan oleh sang elder hanya bisa membuat Gusangga merasa mengantuk. Di saat itulah Yu Mingkong yang duduk di samping mencoba bertanya kenapa pewaris istana Ancestral terus menatapnya. Lalu kenapa seorang suami setampan dan segagah diriku memang jadi pusat perhatian? Jawab singkat Gusangga sedikit menggoda istrinya, sehingga dengan itu juga dapat disimpulkan bahwa orang yang dimaksud adalah Jiang Shushu. Mencoba tak terpengaruh oleh itu, Yu Mingkong mencoba menjelaskan bahwa daripada rasa kagum, tatapan milik Jiang Shushu seolah-olah menyimpan dendam yang sangat besar. Akan tetapi, Gusangga yang sudah paham situasinya dengan santainya menjawab bahwa mungkin saja Jiang Shushu telah mengetahui identitasnya dan berencana membongkar kedoknya. "Mingkong, apakah kau khawatir padaku? Tapi sang Ancestor sudah lama mati. Seorang pewaris tidak layak untuk dikhawatirkan," tambah Gusangga mencoba meyakinkan istrinya. Namun selain masalah itu, ternyata Yu Mingkong sadar bahwa tatapan Jiang Shushu tak sesederhana itu, sehingga beberapa kecurigaan terlintas di pikirannya. Mingkong, apakah kau khawatir aku selingkuh dengannya?" tanya Gusangga yang membuat Yu Mingkong berusaha menyangkalnya dengan wajah yang sedikit memerah. Alhasil, dengan segera Gusangga kembali menjelaskan bahwa hal itu tidak mungkin terjadi karena tak mungkin juga dia berani menyentuh orang sekelas pewaris istana Ancestral meskipun pada kenyataannya hal itu sudah dia lakukan. Sementara itu, di sisi lain, Jiang Shushu yang samar-samar bisa mendengar pembicaraan Gusangga semakin menunjukkan ekspresi cemberut. Namun ketika Zijin bertanya ada apa, tanpa menunjukkannya secara langsung, Jiang Shushu menjawab bahwa dia hanya melihat sesuatu yang kotor. Namun satu hal yang pasti, Zijin yang sadar bahwa yang dimaksud adalah Gusangga, entah mengapa memiliki pemikiran bahwa jika Jiang Shushu tidak mau, dirinya bersedia menggantikannya. Apalagi Zijin sendiri benar-benar menginginkan Gusangga. Singkat cerita, setelah itu pembelajaran terus berlanjut.
Sebelum kelas selesai, sang elder memberikan sebuah informasi yang mana dalam setengah bulan, Akademi True Immortal akan mengadakan ujian masuk dan hasil dari ujiannya akan menetapkan kriteria pemilihan murid. Begitu kelas usai, Gusangga segera berjalan pergi. Namun daripada memikirkan tentang ujian yang akan datang, dia lebih penasaran dengan pertemuan baru yang akan muncul di masa depan. Apalagi setelah dia melihat keakraban Shin Wuye dan Xiaoyang. Namun yang menjadi pertanyaan, karena Xiaoyang memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan putra keberuntungan, entah mengapa setelah bertemu dengannya tidak memicu quest system. Secara tak sengaja di luar mereka bertemu dengan Xian-Er. Adapun Xian-Er sendiri mungkin karena dia ingat tentang tindakannya sebelumnya yang tiba-tiba mencium pipi kakaknya, karena malu dia mulai panik dan pada akhirnya pergi melarikan diri. Kenapa dia lari? Apakah kau mengganggunya lagi? Tanya Yu Mingkong, yang langsung dijawab bahwa justru sebaliknya Xian-Er lah yang mengganggu dirinya sampai-sampai dia merasa malu sendiri. Tiba-tiba Xian-Er menabrak seseorang dan itu ternyata Xiaoyang yang sedang bersama Shin Wuye. Dengan sopannya Xiaoyang mulai menyapa Xian-Er yang bahkan membuat Shin Wuye terkejut karena kemungkinan besar dia memiliki pemikiran yang sama seperti Xiaoyang. Mungkin karena dia merasa pertemuan mereka sedikit mencurigakan, masih dengan sikap acuh tak acuhnya Xian-Er mulai mengatakan beberapa hal yang mana intinya meskipun sosok Xiaoyang cukup terkenal di akademi, dirinya sama sekali tidak merasa beruntung bertemu dengannya. Meskipun dari sudut pandang normal, pertemuan kedua mereka terlihat seperti takdir. Sehubungan dengan itu, menghadapi Xiaoyang yang masih saja bersikap sok suci, Xian-Er segera menyuruhnya untuk minggir jika tidak ingin dihajar olehnya. Ada apa Xian-Er? Siapa yang berani mengganggumu? Tanya Gusangga yang ternyata sudah ada di belakangnya dan bahkan memegang pundaknya. Pastinya hal itu benar-benar membuat Xian-Er terkejut dan bahkan wajahnya mulai merah merona. Dengan perasaan malunya itu, tanpa menoleh Xian-Er langsung pergi bersamaan dengan dia yang mengungkapkan rasa kekesalannya, walaupun pada kenyataannya di dalam hatinya dia tidak benar-benar membenci kakaknya. Setelah Xian-Er pergi, Gusangga lantas memperingati Xiaoyang karena bagaimanapun juga sebelumnya dirinya pernah berkata bahwa dia tidak ingin ada orang lain mendekati adiknya dengan niat tersembunyi. Hanya karena saat ini dia sedang bersama dengan Shin Wuye. Menanggapi perkataan Gusangga, secara perlahan Xiaoyang mulai mengungkapkan sikap aslinya. Bahkan bodohnya dia sampai menasehati Gusangga yang katanya terlalu banyak mengontrol Xian-Er sampai-sampai dia langsung melarikan diri begitu melihatnya. Apakah kau mengajariku cara mengendalikan orang? Kau pikir kau siapa mau ikut campur urusanku? Ucap Gusangga dengan tatapan tajamnya yang berhasil membuat Xiaoyang mulai diliputi dengan amarah. Tetapi untungnya sebelum keadaan menjadi semakin memanas, Shin Wuye ikut campur dengan dia yang menjelaskan bahwa semuanya hanyalah salah paham. Baru pertama kali bertemu, Gusangga mencoba bertanya tentang identitas Shin Wuye dan Shin Wuye segera memperkenalkan dirinya di saat dia mulai berjalan pergi. Melihat semua itu, Gusangga hanya bisa tersenyum senang karena pertemuan tersebut akhirnya berhasil memicu sebuah quest dan itu merupakan quest kembalinya putra keberuntungan dari Nine Heaven, Eldest Brother. Untuk Eldest Brother sendiri, kemungkinan besar itu merupakan gelar yang dimiliki oleh Shin Wuye. Setelah itu tiba-tiba Gusangga diperlihatkan sebuah adegan.
Berlatar di sebuah tempat yang kemungkinan besar itu merupakan sekte Shin Wuya, seorang lelaki tua yang dipanggil Master terlihat sedang berseteru dengan salah satu muridnya, dan itu adalah Xiaoyang di masa lalu. Xiaoyang meminta pada Master untuk mengikhlaskan Shin Wuya atau eldest brother yang sudah hilang begitu lama. Namun di sisi lain, sang Master sangat yakin bahwa Shin Wuya masih hidup karena lampu jiwa miliknya masih belum padam, yang mana pernyataannya itu membuat seorang wanita di sampingnya yang tak lain putrinya merasa senang. Xiaoyang masih saja keras kepala karena selain Shin Wuya, saat ini mereka juga mempunyai orang berbakat lainnya, dan itu adalah saudari junior Dao Xian, yang mana jika dilihat secara seksama, Dao Xian benar-benar memiliki penampilan yang mirip seperti Xian Er. Jadi tak heran Xiaoyang benar-benar sangat terobsesi pada Xian Er. Namun lagi-lagi sang Master tetap yakin pada pendiriannya, karena baginya selain Dao Xian, Shin Wuya juga orang yang tidak pernah mengecewakan dirinya. Ketika sedang membicarakan itu semua, tiba-tiba langit di atas mereka mulai runtuh. Bersamaan dengan itu juga ada seseorang yang jatuh yang membuat semua orang hanya bisa terkejut. Para immortal telah dibantai, istana immortal telah runtuh, dan Immortal Lord telah mati. Alam ini sudah celaka, ucap sang Master yang menandakan seberapa berbahayanya situasi mereka. Karena itu bukan untuk yang pertama kalinya setelah melihatnya Gu Sangga masih bersikap tenang, karena dia sangat yakin semua itu merupakan fragmen yang terkorek dari ingatannya. Namun satu hal yang pasti, dia menjadi sangat yakin kalau sistem kemungkinan besar berkaitan erat dengan Raja Iblis, sehingga dengan itu juga dapat dipastikan bos utama dari era terlarang sebenarnya adalah Raja Iblis, karena meskipun sungai waktu telah hancur, namanya masih saja ditakuti di semua dunia. Kehancuran sekte Wuya hanyalah masalah sepele seperti menginjak semut. Mereka yang ditakdirkan kembali pasti akan kembali, pikir Gu Sangga yang tak henti-hentinya menunjukkan senyum di wajahnya karena situasinya sendiri menjadi semakin menyenangkan. Bisa berhasil masuk ke akademi dengan lancar, Hu Xingge terlihat sangat senang sampai-sampai dia menyuruh Su Qingge untuk mengikuti semua rencananya agar bisa menguasai Gu Sangge lalu melahapnya. Su Qingge yang merasa terganggu segera membungkam mulut Hu Xingge saat dia berharap hari itu akan datang lebih lambat. Mendengar itu pastinya Hu Xingge tidak puas dan menganggap Su Qingge hanyalah wanita bodoh yang telah dibutakan oleh cinta. Sekali lagi Gu Sangga pergi menemui para elder. Ketika ditanya ada apa, dia mulai menjelaskan bahwa kultivator demonic art saat ini telah menyusup ke akademi. Karena bahaya seperti itu tidak mungkin dibiarkan begitu saja, tujuannya datang untuk meminta petunjuk dari para elder. Mendengar semua itu, entah mengapa para elder terlihat sedikit bingung, kecuali Elder Mu yang menganggap bahwa Gu Sangge benar-benar mencolok. Melihat sikap bingung para elder, Gu Sangge lantas berkata bahwa dia sebenarnya mempunyai sebuah solusi, akan tetapi itu memerlukan bantuan. Setelah itu Gu Sangge mulai menjelaskannya, yang mana intinya dia berharap mereka semua berpencar dan menyelidiki tiap-tiap murid sekte, karena dengan begitu nantinya mereka pasti bisa menemukan pewaris kultivator demonic art.
Awalnya para elder sedikit ragu karena bagaimanapun juga jumlah murid di akademi tidaklah sedikit. Ditambah akademinya pun sangat luas. Namun di sisi lain, Gusangga terus berusaha meyakinkan mereka dengan alasan bahwa meskipun para murid pendatang baru jumlahnya ada puluhan ribu, mereka harus tetap melakukan hal itu mengingat seberapa berbahayanya pewaris demonic art. Pada akhirnya para elder luluh dengan kata-kata manis Gusangga. Namun karena hari sudah mulai malam, para elder menyarankan agar mereka melakukannya besok saja. Memikirkan si kultivator demonic art itu masih berkeliaran membuatku merasa tidak tenang. Sekalipun hanya aku yang mencari, akan kuburu dia di akademi ini mau itu pagi atau malam. Ini tugasku sebagai murid akademi ini, tambah Gusangga yang membuat para elder semakin terkesan karena bisa dikatakan operasi yang akan mereka lakukan hampir sama seperti mencari jarum di dalam tumpukan jerami. Dari sekian banyaknya eldermu adalah satu-satunya orang yang memberikan pujian secara langsung pada Gusangga. Bahkan dia menawarkan diri untuk membantu pencarian malam ini karena bagaimanapun juga tak mungkin baginya membiarkan Gusangga mengetahui identitas Yin Xuang. Meskipun tanpa eldermu sadari, Gusangga sendiri sebenarnya telah mengetahui niatnya dan justru dialah yang akan memancingnya. Di dalam perjalanan, tak henti-hentinya Gusangga terus mengungkapkan rasa syukurnya atas bantuan eldermu. Mencoba melaksanakan rencananya, dengan segera Gusangga berkata bahwa dia mempunyai rencana lain yang mana alangkah baiknya mereka berpencar karena akademi begitu luas. Jika tak ada hal mencurigakan di area yang kita selidiki, kita bisa bertemu lalu berpindah ke area selanjutnya. Jadi bagaimana menurutmu, ucap Gusangga. Meskipun sebenarnya eldermu menganggap bahwa itu bukanlah sebuah strategi, demi kelancaran rencananya, eldermu mulai bersikap seolah-olah itu merupakan ide yang sangat brilian, sehingga setelah itu mereka berpisah ke arah yang berlawanan. Aku telah menyiapkan hadiah untukmu, eldermu. Semoga kau menyukainya, pikir Gusangga dengan senyum di wajahnya. Sebagai seorang kultivator demonik, mengikuti instingnya, Sucingga akhirnya mengambil sebuah tindakan. Secara diam-diam dia datang ke sebuah bangunan atau mudahnya asrama dari salah satu murid. Setelah memastikan situasinya aman, dia segera memanggil orang di dalam dengan menyamar menjadi wanita bernama Shen Yu. Mendengar wanita pujaan hatinya ada di depan kamarnya, pria yang di dalam hanya bisa terkejut. Namun dia juga tak bisa menyembunyikan rasa bahagia, sehingga tanpa curiga sedikit pun dia langsung membukakan pintu. Alhasil setelah melihat sosok Sucingga, dia hanya bisa membeku di tempat. Kau bukan Shen Yu, jadi siapa kau, tanya si pria. Namun tanpa repot-repot menjawabnya, Sucingga langsung mendorongnya masuk dan menutup pintu sebelum akhirnya dia mulai menyerap esensi jiwanya. Sedang asik menikmati hidangan karena meskipun orang yang terlihat biasa-biasa saja ternyata cukup lezat, tiba-tiba dengan panik Sucingga berkata bahwa tampaknya ada seorang elder yang mendekat. Meskipun belum selesai, dengan segera Sucingga mulai melarikan diri. Tetapi sayangnya eldermu sudah ada di luar yang membuat Sucingga menganggap bahwa identitasnya sudah terbongkar. Apa ini? Apakah dia kultivator demonic art lainnya? Ucap eldermu yang benar-benar hanya bisa dibuat bingung. Apalagi kemampuan demonik milik Sucingga jauh lebih murni sehingga eldermu hanya bisa bertanya-tanya, apakah mungkin Yin Xuang sebenarnya seorang kultivator demonik palsu? Sucingga benar-benar bingung harus berbuat apa. Adapun Sucingga, dia menyuruh Sucingga untuk melawannya saja.
Sedang bingung dengan semua itu, kebingungannya bertambah ketika tiba-tiba Eldermu mencengkram tangannya dan mengajaknya pergi. Tetapi sayangnya di saat itulah Gusangga tiba dengan dia yang melaporkan bahwa area sebelah telah selesai diperiksa. Sial, kenapa bocah ini cepat sekali kembalinya, pikir Eldermu. Adapun Gusangga sendiri, sebisa mungkin dia bertingkah seolah-olah terkejut melihat Sucingga ada di tempat itu. Dan keterkejutannya bertambah setelah melihat mayat dari pria yang sebelumnya telah diserap oleh Sucingga. Sadar bahwa situasinya sekarang benar-benar sangat gawat, Eldermu sempat berpikir untuk membunuh Gusangga. Namun sebelum rencananya itu terlaksana, Gusangga terus menanyakan beberapa hal tentang situasinya, khususnya pada Sucingga yang benar-benar bingung harus menjawab apa. Menggunakan telepati, Eldermu berusaha menenangkan Sucingga agar tidak bertindak gegabah. Namun melihat keakraban mereka berdua, dia yang penasaran mencoba bertanya apa hubungan Sucingga dengan Gusangga. Eldermu, kau tidak berpikir dia adalah kultivator demonik, bukan? Dia adalah pelayanku dan aku berani bersumpah dia bukanlah seorang kultivator demonik, ucap Gusangga yang sama sekali tak memberikan kesempatan pada Eldermu yang sepertinya ingin lebih tahu tentang Sucingga. Singkat cerita, setelah itu pembicaraan mereka terus berlanjut, yang mana Sucingga hanya bisa meminta maaf, dan ketika dia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi, Eldermu ikut campur dengan dia yang berkata bahwa dirinya telah berpapasan dengan kultivator demonik dan terlibat dalam pertarungan. Adapun alasan Sucingga ada di tempat ini, dia hanya kebetulan lewat, sehingga untuk lebih amannya dia berniat membawanya pergi ke tempat yang jauh lebih aman. Perasaan bingung pastinya langsung dialami oleh Sucingga dan Husingga, berbeda dengan Gusangga yang masih saja berusaha menginterogasi Eldermu sampai-sampai Eldermu menjadi benar-benar marah. Namun pastinya meskipun lawannya adalah seorang elder, Gusangga sama sekali tidak takut sehingga dia juga mulai mengeluarkan kekuatannya dengan alasan untuk membela Sucingga. Alhasil Sucingga benar-benar terjerat pada tipu dayanya karena bahkan sistem juga memberitahu bahwa tingkat kesukaan demonik kultivator Sucingga telah meningkat. Sebenarnya Eldermu tidak ingin membuat keributan karena mungkin itu bisa menjadi bumerang baginya. Oleh karena itu, dia berusaha meyakinkan Gusangga bahwa dirinya benar-benar tidak mencurigai Sucingga dengan alasan bahwa dari dulu hanya ada satu saja kultivator demonik di satu zaman. Dan karena di zaman ini Yin Xuang lah orangnya, jadi tak mungkin Sucingga adalah seorang demonik kultivator. Ah, iya juga ya, aku lupa itu, ucap Gusangga dengan wajah seriusnya seolah-olah sebelumnya dia telah dikuasai oleh amarah. Singkat cerita, pada akhirnya Eldermu berusaha menyudahi pembicaraannya dengan dia yang terus berusaha membuat Sucingga seolah-olah tidak bersalah. Sedangkan Gusangga, dia akhirnya mencoba meminta maaf atas sikapnya yang terlalu kasar. Tak ingin mengambil resiko, dengan segera Eldermu menyuruh Gusangga dan Sucingga untuk segera pergi, sementara dirinya akan tetap tinggal untuk memeriksa area sekitar agar tidak ada petunjuk yang terlewatkan. Kalau begitu, kuserahkan semuanya padamu Eldermu, ucap Gusangga dalam pikirannya bersamaan dengan dia yang hanya bisa tersenyum senang karena semua rencananya berjalan dengan sangat lancar. Namun satu hal yang pasti, dengan semua kejadian itu, Eldermu menjadi sangat yakin kalau Yin Xuang adalah seorang demonik kultivator palsu karena dia bahkan tidak dapat mengeluarkan aura demonik apapun. Oke semua, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.